Kondama, Jamal Kondama. Jadi orang-orang kafir Quraisy dulu ketika Fathu Makkah, Nabi berikan pilihan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Tapi siapa yang melawan, maka dia akan dihadapi oleh pasukannya Khalid bin Walid. Akhirnya mereka yang melawan itu ditaklukkan oleh pasukan Khalid bin Walid, lari terbirit-birit melalui Jabal Kondama ini. Mereka panjatin sampai naik ke atas. Itu ada tokoh-tokoh mereka namanya Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abi Jahal yang saat itu belum masuk Islam. Ada Sofwan bin Umayyah. Itu Ikrimah bin Abi Jahal setelah dia menyadari kesalahan dia masuk Islam dan dia menebus keterlambatan dia masuk Islam itu di perang Yarmuk. Ikrimah bin Abi Jahal, putranya Abu Jahal itu menjadi salah seorang syuhada Yarmuk, mati syahid di peperangan Yarmuk yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Jadi dia buat semacam detasmen begitu, satu pasukan khusus namanya pasukan berani mati. Jadi mereka berjanji untuk menghabiskan seluruh energi mereka di perang Yarmuk itu, sehingga mereka menang, tapi mereka semua syahid di medan Yarmuk. Ini adalah Jabal Kondama. Yang sebelah sana yang sekarang sedang dibangun ini namanya Jabal Qu'ayqu'an. Dulu Jabal ini besar, jadi gunung ini besar, kakinya itu adalah Jabal Marwah, Bukit Marwah. Di Bukit Marwah ini induknya namanya Qu'ayqu'an. Bukit Sofa induknya adalah Jabal. Jadi inilah tiga tempat yang kemudian sampai hari ini melestarikan situ-situ sejarah itu. Jadi orang betul-betul yakin bahwa Syekh Bani Hashim itu ada di sini karena adanya tiga gunung ini yang tetap tertancap sampai hari ini. Orang tidak ada perbedaan pendapat bahwa Syekh Bani Hashim itu adanya di sebelah utara atau di sebelah barat atau di sebelah selatan. Para ulama penulis sejarah dia sepakat bahwa Syekh Bani Hashim itu ada di sebelah timur. Ini adalah pelataran timur Masjidil Haram yang tidak ada bangunan hotel di sini. Tidak ada bangunan. Sehingga kalau kita ketemu dengan jamaah Indonesia, mereka semua rata-rata di bagian pelataran barat. Tapi berbeda nanti di musim haji. Di musim haji, pelataran ini dipenuhi oleh orang Indonesia. Karena hotel mereka di Mahbasjin, di hotel Bapak Ibu semua, jadi mereka pakai bus keluar dari terowongan Syekh Ali, atau yang dari Aziziyah masuknya lewat terminal Gaza. Nah, jadi mereka ngumpulnya di sini. Sehingga sebagian orang karena sudah terbiasa di sini, nyaman di sini, nggak tahu Tower Zamzam. Bagus kan? Nggak belanja ya, belanja. Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai Rasulullah SAW menikah. Rasulullah SAW menikah dengan Siti Khadijah. Dengan pernikahan itu mereka berdua tinggal di rumah yang disediakan oleh Siti Khadijah, orang kaya. Jadi Siti Khadijah punya rumah di tempat yang lain yang agak jauh dari sini. Tapi menurut catatan sejarah, Siti Khadijah membeli rumah baru di daerah yang namanya Ruba' Bani Abdis Syams. Apa alasan dia membeli rumah di sekitaran ini? Agar Nabi Muhammad SAW tidak jauh dengan keluarga besarnya. Jadi Abdul Muttalib, Abu Talib dan paman-pamannya masih berada di Bani Hashim. Rasulullah SAW tinggal di rumah Khadijah di sekitaran tiang yang besar ini. Ada yang mengatakan di sekitaran tiang yang besar ini, disitulah Nabi SAW dahulu berumah tangga bersama wanita paling mulia sejagat, yaitu siapa? Siti Khadijah. Rumah ini adalah rumah yang sangat luar biasa. Para ulama mengatakan, Imam Muhyiddin At-Tabari, salah seorang imam di dalam mazhab Syafi'i, mengatakan Daru Khadijah afdalu mahallin fil harami ba'dal masjidil haram. Rumahnya Khadijah adalah spot yang paling utama di tanah suci Makkah Al-Mukarramah setelah Ka'bah. Jadi
rumahnya Khadijah itu adalah tempat yang paling utama, yang paling istimewa setelah Ka'bah. Jadi setelah Ka'bah itu tempat yang paling utama bukannya Tower Zamzam. Ya, bukannya Tower Zamzam, tapi yang paling utama adalah rumahnya Khadijah. Kenapa demikian? Karena 28 tahun rumah itu ditiduri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 28 tahun keringat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam netes di tempat itu. 28 tahun, lebih lama dari Syekh Bani Hashim, lebih lama dari Madinah. Madinah cuma 10 tahun. Syekh Bani Hashim cuma 25 tahun, minus Bani Sa'ad jadi 21 tahun. Kalau di rumahnya Khadijah berapa tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Khadijah? Dari usia 25 tahun sampai usia 53 tahun. 53 kurang 25 sama dengan 28. Jadi 28 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 13 tahun malaikat Jibril mondar-mandir ke tempat itu. Nganterin apa? Wahyu. Nganterin wahyu. Bukan Shopee, bukan Tokopedia. Nganterin wahyu. Sesuatu yang paling mulia. Yang nganterin malaikat paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Bayangkan. Di situ turun ya ayyuhal mudaththir. Di situ turun ya ayyuhal mudaththir. Di situ turun ayat-ayat pendek yang kita hafal. Di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diselimuti saat beliau turun dari Gua Hira dalam kondisi ketakutan, bertemu dengan sosok malaikat untuk pertama kali. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai rumah menggigil. Beliau katakan Zammil, selimuti aku, selimuti aku. Lalu kemudian beliau diselimuti oleh istri tercinta Siti Khadijah. Dan di sini kita kemudian ibu-ibu sekalian terkhusus mempelajari sosok Khadijah. Jadi Siti Khadijah harus menjadi bacaan kehidupan ibu-ibu semua. Kalau nggak ada bukunya di rumah, download PDF-nya banyak atau situs-situs tentang terlalu sayang kalau kita sebagai seorang muslimah tidak mengenal sosok istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Beliaulah kemudian yang menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat dalam kondisi beliau ketakutan. Tidak kemudian ikut takut. Waduh, kenapa udah nggak usah lagi pergi ke sana. Tidak. Khadijah nggak mengatakan itu. Tapi Khadijah mengatakan innaka latasbiru. Sungguh engkau ini orang baik. Engkau ini orang yang suka bantu orang, suka menjamu tamu. Engkau suka mempertahankan kebenaran dan seterusnya. Disebut semua kebaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa oleh Siti Khadijah ke salah seorang rahib yang bernama Waraqah bin Nawfal, yang agama dia adalah agama Nasrani, beriman terhadap Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian ketika setelah berkonsultasi dengan Waraqah bin Nawfal mengatakan bahwa yang datang kepadamu ini adalah sama dengan yang datang kepada Nabi Isa, yaitu malaikat Jibril. Sungguh, kalau seandainya nanti pada waktu ketika engkau diusir oleh kaummu, aku masih hidup, maka aku akan menjadi pembelamu. Nabi bertanya, apakah aku akan diusir? Iya, tidak satupun orang yang datang membawa ajaran ini kecuali dia akan diusir dari kampung. Itu siapa yang menyampaikan? Waraqah bin Nawfal. Sesuai dengan apa yang dia baca dari kitab-kitab terdahulu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah kemudian dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dukungan istri yang mulia yang bernama Khadijah. Sampai kemudian pada tahun ke-10 Hijriah, bukan ke-10 Hijrah, ke-10 dari kenabian. Sampai kemudian pada tahun ke-10 dari kenabian, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan peristiwa duka yang begitu berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai di dalam sejarah tahun ke-10 kenabian itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun kesedihan. Kenapa tahun itu dinamakan tahun duka cita, tahun kesedihan? Karena dua sosok
yang menjadi backup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di tahun yang sama. Yang pertama adalah Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejak beliau kecil merawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan tameng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh makar kafir Quraisy. Jadi ada undang-undang yang diyakini, yang dipercayai, yang dipegang oleh kafir Quraisy semuanya, bahwa orang yang berada di dalam suaka politik seorang tokoh dia tidak boleh diganggu. Sehingga Nabi nggak boleh diganggu karena dia berada di dalam suaka politiknya Abu Thalib. Akan tetapi Bilal, kemudian sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lemah, Ammar, kemudian Ibnu Mas'ud dan seterusnya, itu diganggu oleh kafir Quraisy. Bilal betapa siksa yang didapat Sumayyah, Ammar bin Yasir disiksa oleh kafir Quraisy. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama Abu Thalib ada nggak boleh diganggu. Itu disepakati oleh Quraisy. Itu undang-undang parlemennya Quraisy. Lalu kemudian di tahun itu Abu Thalib wafat. Maka tameng itu hancur, benteng itu runtuh, menjadi angin segar bagi kafir Quraisy untuk mengganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan untuk membuat makar membunuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya karena pamannya meninggal, tapi lebih dari itu karena pamannya meninggal dalam kondisi tidak beriman. Orang yang membela Islam sejak awal mati tidak beriman. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir hayat Abu Thalib itu saat sakaratul maut didatangi, ya paman, wahai paman, ya am, katakanlah la ilaha illallah, cukup dengan kalimat ini aku nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata saudara-saudaranya Abu Thalib yang kafir, apakah kamu akan tinggalkan agama nenek moyang kamu hanya mengikuti Muhammad? Anak kemarin sore akhirnya Abu Thalib mengikuti saudara-saudaranya yang kafir dan mati dalam kekafiran. Tahun itu bertambah berat kesedihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena wanita tercinta yang beliau sangat cintai wafat. Siti Khadijah wafat di tahun yang sama. Orang yang betul-betul dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi backup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak awal. Harta jiwa raganya dikorbankan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar seorang istri, tapi dia adalah pembela keluarga. Bukan hanya sekedar seorang yang pemberani, tapi dia adalah seorang yang sangat pengasih, penyayang dengan anak-anak. Siti Khadijah wafat. Maka dengan wafatnya dua orang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berpikir strategi baru. Jadi sudah nggak ada lagi yang akan menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara politik. Nggak ada lagi yang akan membackup beliau. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah. Hijrah yang pertama itu ke kota Taif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif untuk berdakwah dan mendapatkan suaka politik. Tapi ternyata orang-orang Taif menghinakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di dalam kitab-kitab sejarah bahwa orang-orang Taif itu menunggui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jalanan, sepanjang jalan yang akan dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki, perempuan, tua, muda, anak-anak semua bawa batu. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat, dilempari, sampai jatuh, dibangunkan, dilempari lagi, sampai jatuh, dibangunkan, dilempari lagi. Sampai kata para ulama, sampai sendal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam basah dengan darah yang berkucur dari situ. Saat itulah kemudian datang malaikat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau merasakan perih sakitnya luka itu. Ya Muhammad, kata malaikat itu, wahai Muhammad, apa pendapat kalau jika Al-Aqsabain, dua gunung, Al-Aqsabain itu gunung Abu Qubais dan gunung Qu'aiqan. Apa pendapatmu jika Al-Aqsabain, dua gunung ini kami angkat lalu kami timbukkan kepada penduduk? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seharusnya tinggal nganggu aja habis itu masyarakat yang melempar beliau. Tapi apa jawaban manusia yang mulia yang patut kita teladani ini Bapak Ibu sekalian?
man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Tidak wahai malaikat, aku hanya berharap kelak akan keluar dari tulang sulbi mereka generasi yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan doa itu sekarang orang-orang yang beriman. Kalau seumpama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngangguk sedikit aja. Kalau seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenangkan emosinya saja, memenangkan perasaannya saja. Kota Taif sekarang bukan ditemui dengan sesuatu yang sesuatu yang menggembirakan, tapi justru dia akan menjadi reruntuhan yang hanya disebut sebagai kota kesengsaraan. Tapi ternyata sekarang Taif adalah kota yang sejuk, kota yang kemudian orang-orangnya adalah orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari Taif dalam kondisi masih berdarah-darah, dalam kondisi masih perih, dalam kondisi hati hancur, ingin berdakwah, dakwah ditolak, ingin meminta suaka politik, justru beliau dilempar batu, pulang ke rumah. Hari-hari sebelumnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke rumah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi satu hal yang sulit, satu hal yang berat, beliau menemukan yang senantiasa menyelimuti, yang senantiasa menghangatkan, yang senantiasa menghibur. Tapi malam itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dalam kondisi hancur, dalam kondisi sakit. Beliau masuk ke rumah, duduk di rumah hanya seorang diri. Yang hadir hanya memori-memori indah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama. Di sisi itu Khadijah memberikan ASI kepada Siti Fatimah. Di sisi yang lain bayangan Khadijah bersama Ruqayyah saat meriasinya, saat dia dilamar oleh Utsman bin Affan. Di sisi lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membayangkan di situ Khadijah memberikan mengajarkan Ummu Qaisum puisi dan seterusnya. Tidak ada lagi. Nah, di saat malam yang sedih itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian di Ka'bah beliau dibelah lagi dadanya untuk kedua kalinya dan disucikan, lalu diangkat. Silahkan naik ke 152 yang kemudian memperjalankan beliau minal Masjidil Haram dari Masjidil Aqsa Palestina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dinaikkan ke langit ke-7 ke Sidratul Muntaha untuk kemudian menerima satu perintah, yaitu perintah. Itulah peristiwa yang kita sebut dengan peristiwa tahun ke-10 Hijriah, tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu hancur karena ditolak oleh orang-orang Taif. Tahun yang sangat berat bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.